Oke, nanti teman-teman perhatikan LED yang biru ini akan menyala kalau berhasil. Oke, ya, berhasil ya teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul NRF24L01. Oke, ini adalah modul transceiver dengan frekuensi radio 2,4 GHz, yang artinya legal digunakan hampir di seluruh negara ya teman-teman. Dengan modul ini kita dimungkinkan untuk mengontrol modul-modul lainnya dari jarak jauh tanpa menggunakan kabel atau wireless. Modul ini mampu bekerja hingga jarak ratusan meter, sehingga ini adalah pilihan yang tepat untuk proyek-proyek remote control jarak jauh. Oke. Nah, untuk pinnya, modul ini memiliki 8 buah pin. Oke. Dihitung dari sini ya teman-teman. Ini yang ada kotak putih ini ground. Oke. Kemudian yang berikutnya ini VCC, ini CE, CSN, SCK, MOSI, MISO, dan ini IRQ. Yang kita gunakan hanya 7 pinnya saja. Yang IRQ ini tidak kita pakai. Oke. Nah, modul ini bekerjanya di tegangan 3,3 volt ya, teman-teman. Dari pengalaman saya sih, komunikasi modul ini tidak terlalu lancar dengan tegangan 3,3 volt. Namun masalah ini bisa saya atasi dengan menambahkan kapasitor berukuran sekitar 3,3 mikrofarad sampai 10 mikrofarad ya teman-teman ya. Nah, pasang kapasitornya di pin GND dan VCC ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, atau opsi lainnya, di sini saya memiliki adapter untuk khusus NRF ini ya teman-teman ya. Nah, ini modul modul ininya adapternya. Adapter ini memungkinkan kita menggunakan tegangan 5 volt ya teman-teman ya dari Arduino. Jadi cara menggunakannya tinggal kita colokkan saja modul NRF-nya di adapternya seperti ini. Oke. Jadi dia sudah ada soketnya ya teman-teman ya, tinggal dicolokkan saja. Nah, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi mensolderkan kapasitor di sini ya. Dari pengalaman saya sih tidak ada masalah ya menggunakan eh, adaptor ini. Komunikasinya lancar, tidak tersendat ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak mau ribet, saya sarankan untuk menambahkan adaptor ini pada project-project yang akan teman-teman lakukan yang berhubungan dengan modul ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi nanti kita tinggal langsung mencolokkan kabel-kabelnya di sini ya teman-teman ya. Kita tinggal kasih kabel jumper saja di sini, langsung ke Arduino-nya nanti. Oke, ini untuk VCC dan ground-nya ya teman-teman ya. Nanti kita langsung colokkan ke 5 volt saja ini. Ini ground, ini VCC-nya kita langsung colokkan ke 5 volt di Arduino. Oke. Nah, kita langsung saja ke perakitannya ya teman-teman ya. Saya sudah buat rangkaiannya di sini. Eh, Teman-teman bisa cek rangkaiannya di kolom deskripsi, sudah ada saya siapkan linknya ya teman-teman ya. Silahkan di-download. Oke.
Oke, ini yang bagian pertama ya teman-teman ya. Nah, di bagian pertama ini, atau nanti saya akan jadikan master sebagai masternya yang akan memerintahkan nanti dengan sebuah tombol push button di sini. Oke, saya akan mengirimkan pesan dari Arduino yang pertama ini, masternya, ke Arduino yang kedua. Ini ya. Jadi dua buah Arduino ini tidak berhubungan ya teman-teman ya. Kita bisa pisahkan mereka di jarak. Ya, saya sudah coba di jarak lebih dari 20 meter masih bisa bekerja ya teman-teman ya. Nih, nanti untuk pengaturan jaraknya ada di codingnya juga ya teman-teman ya, untuk jarak minimal ataupun maksimalnya ada di codingnya. Nanti kita akan lihat di codingnya. Oke. Nah, karena saya jaraknya tidak terlalu jauh, saya pakai yang minimal. Nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di masternya ini atau di Arduino yang pertama ini saya akan tekan sebuah tombol dan dia akan memerintahkan modul NRF ini untuk mentransfer data ke bagian Arduino kedua atau slave-nya atau budaknya istilahnya ya teman-teman ya. Master dan slave. Jadi slave-nya ini akan menerima pesan dari Arduino yang pertama dan akan diterima oleh eh, modul NRF yang kedua ini dan akan memerintahkan Arduino untuk menyalakan LED ini. Oke, LED biru ini. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya. Kalau kita berhasil mengontrol atau menyalakan LED ini dari jarak jauh tanpa menggunakan kabel, hanya dengan komunikasi NRF saja, maka kita bisa juga mengontrol alat-alat yang lainnya. Oke. Nah, saya selesaikan dulu perakitannya ya teman-teman ya. Oke, rangkaiannya sudah siap ya teman-teman. Alatnya sudah siap, tinggal kita program. Kita langsung ke codingnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita includekan library yang akan kita pakai. Ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama spi.h. Yang kedua nrf24l01.h. Dan yang ketiga rf24.h. Oke, nanti library-nya akan saya simpan di deskripsi ya teman-teman ya. Silakan di download linknya. Nanti di dalamnya juga ada skemanya ya. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel untuk menampung pesan yang akan kita kirim ya teman-teman ya. Dan bentuknya dalam array. Sebut saja pesan namanya. Data yang mau kita kirim hanya on off saja, jadi arraynya cuma satu saja. Oke, nilai awalnya kita kasih 0 saja ya. Kemudian deklarasi variabel untuk tombolnya. Sebut saja tombol. Saya colok di pin 6 ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buat objek dari NRF kita, RF24. Namanya sama aja ya teman-teman ya, biar nggak bingung. RF24. Teman-teman boleh pakai nama apa saja sih, tapi supaya tidak bingung nanti pakai sama aja dengan library-nya. Ah, di dalamnya ada parameter pin CE dan CSN yang kita pakai. Dalam hal ini saya pakai pin 7 dan 8. Oke. Berikutnya dalam komunikasi antar modul NRF ini kita perlu memberikan alamat ya teman-teman ya. Jadi
komunikasinya tidak salah arah. Nanti kan NRF ada master, ada slave, ada yang mengirim, ada yang menerima, ya kan? Nah, jadi yang ngirim itu harus ke alamat yang pas. Oke, jadi kita buatkan alamatnya dulu supaya receivernya tidak salah alamat nanti ya teman-teman ya, karena modul NRF ini sebenarnya masternya satu, receivernya bisa banyak ya. Nah, tinggal kita mainkan alamatnya saja mau kirim ke yang mana. Nah, tapi kan di project saya hanya pakai dua saja ya teman-teman ya. Satu master, satu slave. Oke, jadi alamatnya saya buat satu aja. Konstan. Alamatnya kita buat dalam byte saja. Kasih namanya alamat. Kita boleh tulis karena dalam byte berarti tidak boleh lebih dari 255 ya teman-teman ya. Misalnya saja saya buat 225. Oke, nah, nanti di receivernya harus kita buat dengan alamat yang sama. Jadi dia nyambung ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita code ini untuk masternya dulu. Nanti baru kita ke receivernya. Oke. Nah, sekarang kita ke setup. Di setup pertama-tama kita atur dulu pin mode dari tombol kita sebagai input. Kemudian kita bikin modul NRF kita. Tulis saja RF24. RF24 ini tadi nama objeknya ya. Dot begin. Oke, kemudian kita perintahkan NRF kita untuk membuat alamatnya ya teman-teman ya. Istilahnya seperti jalur ya teman-teman ya. Jalur untuk komunikasinya. Jadi kita tulis saja RF24 dot panggil fungsi open writing pipe ya namanya. Open writing pipe. Jadi kita seperti membuatkan jalur untuk komunikasinya. Nah, di dalamnya parameternya alamatnya. Nah, berikutnya kita juga harus atur level dari tingkat jarak antar master dan slave-nya ya. Kalau memang dekat kita pakai yang minimal, kalau agak jauh kita pakai yang maksimal nanti ya teman-teman ya. Nah, kita perintahkan RF24 untuk set PA level, nama fungsinya, dan parameternya adalah RF24 underscore PA underscore. Nah, karena saya pakai jaraknya dekat di sini, jadi saya buat saja min ya teman-teman ya. Nah, kalau memang agak jauh, teman-teman bisa tulis max. Oke. Nah, sini saya pakai min. Kemudian rf24 dot stop listening. Panggil fungsi stop listening. Oke. Karena kita akan mengirim ya teman-teman ya, bukan membaca di sini. Kita mengirim pesan ke slave. Berikutnya kita langsung ke void loop. Nah, di void loop kita buat dulu sebuah variabel nanti yang akan menampung hasil bacaan dari push button kita atau tombol kita. Oke. Sebut saja namanya baca tombol. Oke. Baca tombolnya sama dengan digital read dari tombol. Oke, kemudian pesan 0 kita masukkan pesan yang ingin kita kirimkan ke slave ya teman-teman ya. Nah, pesannya akan sama dengan nilai tombolnya. Oke, jadi baca tombol. Nah, jadi kalau kita tekan maka nilainya 1 ya. Jadi pesan yang kita kirimkan 1. Kalau kita tidak tekan berarti pesan yang dikirimkan adalah 0. Oke. Kemudian rf24 dot kita tuliskan pesannya. Write pesan 1. Kemudian kita delay 10. Oke, jadi setiap 10 milisecond dia akan mentransfer data. Oke. Nah, sementara di slave-nya library yang kita pakai sama ya, teman-teman ya. Jadi kita copy saja. Oke, kemudian ini juga sama. Paling kita ubah ini aja. Ini bukan tombol tapi LED. Karena kita mengontrol LED di sini
Dan LED-nya saya colokkan di pin 2. Oke. Kemudian alamatnya ya teman-teman ya. Alamatnya harus sama, tidak boleh beda. Nih, jadi kalau di masternya 255, di slave-nya juga kita buat 255. Oke, jadi tidak salah mengirimkan pesan ya. Nah, kemudian di setup-nya kita atur dulu pin mode dari LED-nya sebagai output. Kemudian sebelum memulai modul RF kita delay dulu 100 milisecond. Oke, baru kita mulai. rf24.begin. rf24.open writing pipe. Ini agak sedikit beda. Kalau tadi kita langsung tulis alamat, ini kita parameternya ada 2. 0, alamat. Kemudian rf24.set PA level. Sama ya, kita atur rf24_PA.min juga kita atur ya, sama dengan yang di master. Oke, kemudian rf24.start listening. Kalau tadi kita stop, sekarang kita start karena kita ingin menerima data. Oke. Nah, langsung kita ke void loop-nya. Apa mau kita lakukan di void loop? Di void loop, kita akan membaca ya apakah ada data yang dikirimkan. Kita pakai while. Oke. Nah, while rf24.available, kalau ada data gitu ya, maka apa yang mau dilakukan? Kita baca datanya apa? rf24.read pesan. Oke. Kemudian if kita mau melogikakan pesannya ya teman-teman ya. Kita akan memerintahkan LED-nya menyala berdasarkan pesan yang dikirim. Oke, maka if pesan adalah 1. Jika pesannya adalah 1, maka apa yang mau kita lakukan? Kita perintahkan LED-nya nyala. Digital write LED high. Oke, kalau bukan 1, kita perintahkan digital write LED-nya kita buat low. Oke, jadi kalau bukan 1, berarti 0, maka LED-nya mati. Oke, nah kita berikan delay yang sama 10 milisecond. Oke, kira-kira seperti ini saja mungkin code-nya ya teman-teman ya. Nah, coba kita upload sekarang. Oke, kita upload yang master dulu. Yang master saya colokkan di port 6. Kemudian ininya jangan lupa diubah ke nano ya, boardnya ya. Oke, kita upload. Selesai. Sekarang yang slave-nya ya teman-teman ya. Kita ubah dulu di COM4 ya, portnya di COM4. Upload. Oke, ada sedikit masalah di sini. RF24. No matching function. Oh, kita salah di sini teman-teman. Ini bukan writing, harusnya reading ya teman-teman ya. Karena kan kita mau mau membaca data kan, jadi kita tulisnya read.
open reading pipe ya teman-teman ya. Upload ulang. Oke, selesai upload dan modul NRF kita juga sudah menyala ini. Oke. Oke, kita coba tekan ya teman-teman tombolnya. Oke, nanti teman-teman perhatikan LED yang biru ini akan menyala kalau berhasil. Oke. Ya, berhasil ya teman-teman. Ini tidak ada koneksi kabel sama sekali ya antara kedua Arduino ini. Jadi teman-teman bisa bawa ke jarak yang jauh untuk ngetesnya ya teman-teman ya. Saya sudah pernah coba sekitar 20 meter lebih. Saya jalan dia masih bisa, tapi saya tidak lanjutkan. Nah, teman-teman bisa coba lanjutkan apakah masih bisa. Dari teorinya sih dia bisa sampai ratusan meter ya, bahkan bisa sampai 1000 meter dia. Oke. Ya, sudah berhasil ya teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti ini saja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share bagi teman-teman lainnya yang memerlukan ya teman-teman ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.